oleh waktu yang menjadi catatan sejarah yang seyogyanya dapat kita telaah bukti-bukti dan saksi peninggalan. Angka temilangnya catatan sejarah akan terus terukir dalam sanubari Ibu Pertiwi yang takkan pernah menyurutkan mengikis berkorban api para pengukir sejarah negeri ini. Tarakan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi minyak yang cukup besar di bumi Paguntaka ini. Sehingga Tarakan menjadi salah satu daerah yang dipilih oleh tentara Belanda dan Jepang untuk diambil sumber minyak yang ada di kawasan kota Tarakan. Pada tahun 1896, sebuah perusahaan perminyakan Belanda atau biasa dikenal sebagai BPM, Batavisch Petroleum Macapi, menemukan sebuah sumber ladang minyak terbesar di kawasan ini, sehingga Belanda mendatangkan langsung para pekerja dari Pulau Jawa untuk mengebor perminyakan yang ada di kota Tarakan. Pada tahun 1923, pemerintah Hindia Belanda menempatkan seorang asisten residen untuk membawahi 5 wilayah yang ada di kota Tarakan. Yang pertama Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apukayan, dan juga Berau. Dan seorang asisten residen ini berkuasa untuk mengatur apa saja kekayaan yang ada di kota Tarakan yang dicaplok oleh penjajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1942, Jepang melakukan penyerangan pertama kali di kota Tarakan. Dan seperti yang diketahui, perang hanya berlangsung selama 2 hari, namun mengakibatkan tewasnya separuh dari tentara Belanda. Namun pada saat perperangan dimulai, Belanda masih sempat untuk menyabotase apa saja pundi-pundi yang sudah dikumpulkan oleh tentara Belanda sehingga tidak dapat dikuasai oleh tentara Jepang. Belanda berhasil menyabotase sebagai ladang-ladang minyak sebelum benar-benar kalah dari tentara Jepang. Namun tentara Jepang berhasil memperbaiki sumur pengeboran minyak yang ada di kawasan kota Tarakan sehingga sekitar 350.000 barel minyak berhasil diproduksi tiap bulan pada tahun 1944. Kisah pendudukan Belanda dan Jepang hingga saat ini masih sangat membekas. Dan puing-puing masa lalu Perang Dunia II tersimpan di Museum Sejarah Perang Dunia II yang ada di kota Tarakan. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa aja sih yang ada di Museum Perang Dunia II Tarakan, jadi aku akan ngajak kalian masuk dan ngeliat apa aja yang ada di sini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke sini tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker dan juga jangan lupa bawa hand sanitizer kemana-mana karena stay safe is number one. Come on. Jadi sekarang ini ada beberapa potret
potret sejarah pada masa penjajahan kolonial Belanda. Di sini terdapat rumah sakit militer yang digunakan pada masa itu, yang sekarang menjadi mes Angkatan Laut yang berada di Panglima Batur. Dan ini juga ada beberapa orang melakukan pengobatan, dan ini juga ada salah satu korban pada saat Perang Dunia Kedua. Ngajak teman-teman semua buat ngeliat beberapa senjata yang digunakan kolonial Belanda pada abad ke-17 pada saat masa penjajahan. Jadi di sini ada pistol, selongsong peluru, dan ada helm juga, helm dari Belanda, dan juga ada helm dari Knil. Dan ini juga ada senjata selaras panjang. Jadi kedua senjata ini masing-masing memiliki 81 cm dan 45 cm. Oke, jadi seperti yang teman-teman ketahui, ini merupakan salah satu puing-puing baling-baling pesawat yang ditemukan oleh nelayan di sebelah perairan Barat Lingkas pada tahun 2005. Oke, jadi di sini ada salah satu yang unik menurut aku, yaitu sepatu karet. Jadi informasi buat teman-teman semua, sepatu karet itu digunakan oleh sniper, penembak jitu dari tentara Jepang untuk menembak di daerah Fukukaku. Jadi Fukukaku itu adalah suatu daerah yang kita kenal itu sekarang sebagai Gunung Selatan. Samurai ini merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh tentara Jepang untuk mengeksekusi lawannya. Jadi sebuah informasi nih buat teman-teman semua. Senjata ini memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter. Wow, jadi teman-teman bisa bayangin nih ya. Dengan senjata yang sepanjang itu, pedang yang sepanjang itu digunakan oleh tentara Jepang yang bertubuh pendek. Dan gak cuman itu, jadi ada satu lagi fakta unik dari tentara Jepang pada masa penjajahan dulu. Mereka memiliki pengikat kepala atau biasa disebut dengan hichimaki. Jadi pengikat kepala itu dipercaya oleh tentara Jepang untuk menambah semangat dan keberanian berkali-kali lipat dalam berperang. Sekarang kita berada di tempat peninggalan, beberapa peninggalan pakaian dari salah satu kapten dari tentara sekutu Australia, yaitu Kapten James Gray. Jadi di sini ada terdapat sepatu, tas, pakaian, dan beberapa topi dan helm juga. Jadi Kapten James Gray ini merupakan salah satu kapten dari tentara sekutu Australia. Baik, saat ini kita berada di depan peta Australia. Ini namanya peta Oboan. Di sini sedikit menjelaskan tentang pendaratan pasukan Australia di Gunung Lingkas. Dan ini adalah salah satu tentara yang memang bertugas untuk membebaskan beberapa area yang dikuasai oleh Jepang. Di sini kita bisa melihat ada 4 garis di sini, biru, kuning, hijau, dan merah. Ini masing-masing prajurit atau rombongan atau infanteri melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang ke arah pusat kota pengungsian Gunung Selatan, bahkan juga ada yang ke arah bandara sampai Juanda. Terus kita lihat kenapa ada nama-nama Jenny, Mirna, Alice. Ini adalah nama-nama area di Tarakan yang ditulis oleh Australia sendiri, karena buat mengecoh atau mengelabui pasukan Jepang agar tidak tahu posisi tempat mereka saat itu. Jadi nama-nama ini dipilih berdasarkan orang-orang yang mereka kenal saja. Sekarang kita berada di gedung museum yang kedua. Jadi di sini merupakan beberapa peninggalan bukti sejarah tentang perminyakan yang ada di Kota Tarakan.
dari masa penjajahan Belanda, Jepang hingga kemerdekaan. Hai teman-teman semua, jadi gimana nih? Aku udah ngajakin kalian apa aja sih isi yang ada di dalam Museum Sejarah Perang Dunia II dan apa aja peninggalan dari penjajahan dari zaman Belanda, Australia dan juga Jepang dan hingga pengeboran minyak yang ada di Kota Tarakan. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih mau ngeliat langsung apa aja isi di dalam museum ini, kalian bisa langsung datang di Museum Sejarah Perang Dunia II Kota Tarakan dan juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dadah!